Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Akbar Raffi Putra dari D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan sustainability dan annual report dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk berdasarkan laporan tahun 2024. Yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu sustainability report PT Adaro. Laporan ini menandai tonggak penting di mana PT Adaro memperkuat visi berkelanjutan, yaitu menjadi pemimpin operasi yang inovatif dan berkelanjutan untuk masa depan yang rendah karbon. Seluruh komitmen ini dirangkum dalam 3 pilar utama ESG, yaitu environment, social, dan governance, yang akan kita bahas. Pada pilar pertama, tata kelola atau governance adalah fondasi. Tanpa tata kelola yang kuat, strategi keberlanjutan tidak akan berjalan efektif. Laporan ini menggunakan kerangka GRI Standar dan Sustainable Development Goals atau SDGs. Apa itu GRI Standar dan Sustainable Development Goals? SDGs atau Sustainable Development Goals adalah agenda global yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. Tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Sedangkan GRI Standards, tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi terhadap dampak mereka. Standar ini membantu organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola dampak-dampak tersebut, sehingga stakeholder dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Dalam konteks laporan berkelanjutan PT Adaro, penggunaan GRI Standar bertujuan untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya secara terstruktur, transparan, dan dapat diperbandingkan. PT Adaro memastikan bahwa keberlanjutan terintegrasi dari atas ke bawah. Ini dibuktikan dengan adanya komite ESG yang dipimpin oleh anggota direksi. Ini bukan sekedar fungsi, tapi strategi bisnis inti. PT Adaro melakukan penilaian untuk menentukan isu paling material yang mencakup anti korupsi, energi dan emisi, dan keselamatan kerja. Fokus inilah yang memandu alokasi sumber daya PT Adaro. Belum lanjut pada pilar kedua, kita akan bahas dari aspek ekonomi pada PT Adaro. Aspek ekonomi adalah dasar keberlanjutan PT Adaro. Tanpa kinerja ekonomi yang stabil, komitmen ESG jangka panjang tidak dapat diwujudkan. PT Adaro terus memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Terbukti pada tahun 2024, total kontribusi PT Adaro kepada negara yang meliputi pajak, royalti, dan penerimaan uang negara lainnya mencapai angka impresif yaitu sebesar 1.388 US dollar atau sekitar 21 triliun. Ini menunjukkan peran vital perusahaan dalam penerimaan negara. Kontribusi tersebut didukung oleh skala bisnis PT Adaro yang besar. Meskipun menghadapi tantangan pasar, PT Adaro berhasil mencatat pendapatan sebesar 5.320 US dollar dan laba bersih sebesar 1.327 US dollar. Stabilitas finansial ini yang memungkinkan PT Adaro mengalokasikan anggaran besar untuk program lingkungan dan sosial, seperti program reklamasi dan investasi. Mari lanjut ke pilar kedua, yaitu lingkungan atau environment. Lingkungan adalah inti dari transisi energi PT Adaro. PT Adaro berkomitmen untuk melindungi alam melalui dekarbonisasi dan manajemen lingkungan yang ketat. Salah strateginya untuk melindungi alam mencakup energi, emisi, air, dan keanekaragaman hayati. Kinerja iklim. Komitmen NZE 2060 didukung oleh aksi nyata
intensitas emisi GRK perusahaan tercatat 0,00000226 TCO2e per rupiah. Yang lebih penting, PT Adaro meningkatkan porsi energi bersih. Energi bersih. Total konsumsi energi terbarukan PT Adaro telah mencapai 1020,94 terajoule yang setara dengan 30,42% dari total konsumsi energi perusahaan. Ini menunjukkan langkah signifikan PT Adaro dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dalam operasi internal. Manajemen lahan. Dalam hal pertambangan yang bertanggung jawab, PT Adaro aktif menjalankan reklamasi. Luas area reklamasi PT Adaro per tahun 2024 telah mencapai 533,98 hektar sebagai bukti tanggung jawab pasca tambang. Kerja keras ini diakui secara independen. PT Adaro Indonesia meraih peringkat emas atau gold rating dalam program Proper 2024. Tiga, yaitu sosial, berfokus kepada masyarakat yang berdaya dan komunitas tangguh, meliputi karyawan dan masyarakat sekitar. Keselamatan kerja. Keselamatan karyawan adalah prioritas yang absolut. PT Adaro berhasil mempertahankan tingkat keamanan yang tinggi dengan lost time injury frequency rate hanya 0,05. Pengembangan SDM. PT Adaro berinvestasi dalam kompensasi karyawan. Rata-rata jam pelatihannya adalah 19,61 jam per karyawan, yang memastikan PT Adaro memiliki talenta yang terbaik. Dampak komunitas. Komitmen sosial PT Adaro terwujud melalui program CSR. Total investasi program CSR pada tahun 2024 mencapai 74,67 miliar. Investasi ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal. Dampak dari program ini tercermin pada indeks kepuasan masyarakat yang sangat tinggi, yaitu 90,59. Selanjutnya kita akan bahas ringkasan yang ada pada annual report PT Adaro. Laporan ini memiliki 7 bab utama dan mengikuti format yang diatur oleh OJK, dengan fokus utama pada keunggulan operasional untuk ketahanan energi nasional. Bab 1. Bagian ini memperkenalkan perusahaan, mencakup gambaran umum, kinerja saham, dan capaian utama. Untuk yang pertama ada ikhtisar 2024, menyajikan data kinerja operasional dan keuangan kunci, seperti pendapatan dan volume penjualan. Kedua, profil perusahaan, termasuk visi, misi, nilai-nilai, jejak langkah, dan struktur kepemilikan. Selanjutnya ada ringkasan finansial dan operasional, menyajikan ikhtisar kinerja selama 4 tahun terakhir dari 2021 sampai 2024. Yang terakhir ada saham yang pantas menjadi investasi, membahas keunggulan perusahaan termasuk rantai pasokan terintegrasi vertikal, produk envirokal, keunggulan operasional, dan profil keuangan yang solid. Yang selanjutnya ada saham yang pantas menjadi investasi, membahas keunggulan perusahaan termasuk rantai pasokan terintegrasi vertikal, produk envirokal, keunggulan operasional, dan profil keuangan yang solid. Selanjutnya bab 2. Bagian ini berisi komunikasi resmi dari pimpinan perusahaan dan pembahasan mendalam mengenai kinerja. Yang pertama ada surat Dewan Komisaris dan surat dari direksi. Yang kedua ada diskusi dan analisis manajemen. Analisis mendalam tentang kinerja operasional dan keuangan, strategi, serta tinjauan industri batu bara. Bab 3. Memberikan tinjauan terperinci tentang kegiatan bisnis grup Adaro dan operasional anak perusahaan. Yang pertama ada tinjauan bisnis grup Adaro, membahas kegiatan utama mulai dari penambangan batu bara, termal, hingga logistik.
Yang kedua ada cadangan batu bara. Informasi detail mengenai cadangan dan sumber daya batu bara perusahaan. Bab 4. Berisi informasi mengenai struktur tata kelola dan sumber daya manusia. Pertama ada profil manajemen, profil dewan komisaris dan direksi. Kedua ada sumber daya manusia, informasi terkait komposisi karyawan dan kebijakan SDM. Yang ketiga ada struktur organisasi, diagram struktur perusahaan. Bab 5. Menjelaskan komitmen dan kinerja perusahaan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Bab 6. Fokus pada status perusahaan publik dan hubungannya dengan pemegang saham. Pertama ada informasi pemegang saham, detail mengenai IPO pada Desember 2024 dan penggunaan dana IPO. Selanjutnya ada hubungan investor, fungsi dan peran Departemen Hubungan Investor dalam menjaga transparansi. Selanjutnya ada bab 7, laporan keuangan konsolidasi. Bagian ini memuat angka-angka keuangan resmi perusahaan yang telah diaudit. Yang pertama ada laporan keuangan konsolidasi, terdiri dari laporan laba rugi, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada pernyataan tanggung jawab manajemen. Pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.